Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua yang kami hormati, Bapak Freddy Sumasto, serta teman-teman yang ada di sini. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil resum dari ketiga jurnal ilmiah bertemakan robot otonom. Sebelum itu, izinkan saya dan teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggita Reskianata, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Raden Dimas Picardo. Dan saya perkenalkan, nama saya Berlian Nuruyun. Oke. Baik, mohon didengarkan dan diperhatikan baik-baik ya. Penyampaian materi pertama akan dibacakan oleh Raden Dimas Picardo. Selaku Raden Dimas Picardo, dipersilakan. Oke. Mana Yun PPT? Oke. Latar belakang ya. Latar belakang tema yang kita ambil ini adalah 3 artikel diangkat dari persoalan dari tuntutan industri untuk bertransformasi menuju sistem yang lebih pintar, efisien, dan aman di era industri 4.0 atau yang lebih kita kenal 4.0 ya teman-teman. Ketiganya sangat menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekedar soal teknologi, melainkan soal kesiapan organisasi, kolaborasi antar aktor, dan strategi implementasi yang matang. Artikel pertama menyoroti keterbatasan sistem konvensional dalam mendeteksi potensi bahaya dan memantau produksi secara real-time. Penelitian kedua menekankan tantangan dalam adopsi Autonomous Mobile Robot atau AMR di gudang, seperti kesiapan organisasi, integrasi teknologi, hingga resistensi tenaga kerja. Selanjutnya, artikel ketiga mengulas penerapan teknologi industri 4.0 dalam rantai pasok atau supply chain secara luas, dengan permasalahan utama berupa tinggi biaya implementasi, kurangnya standar interoperabilitas, isu keamanan data, serta kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Next. Slide yang kedua ya. Leveraging Autonomous Mobile Robots for Industry 4.0 Warehouse, a multiple case study analysis. Tujuan penelitian untuk memahami proses asimilasi AMRS dalam gudang produksi dengan memperluas IAT dengan metode penelitian pendekatan studi kasus berganda dengan cara wawancara semi struktur dan triangulasi dari 4 pengguna gudang dan 6 penyedia layanan AMR. 4 kelompok faktor moderasi yang berperan pada setiap tahap asimilasi, yaitu atribut organisasi pengguna, atribut penyedia layanan AMR, atribut teknologi AMR, dan atribut relasional. Keberhasilan dari adopsi AMR bergantung pada teknologi, organisasi, penyedia layanan, dan hubungan kemitraan. Hasil dari penelitian ini dapat memperluas literatur logistik dan dapat memberikan panduan yang praktis untuk pelaku industri. Presentasi slide berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Berlian Nuruyun. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang lanjut itu ada novel Autonomous Robotic Vehicle Based System for Real-Time Production and Safety Control in Industrial Environment. Ya, di mana tujuan dari artikel ini yaitu mengusulkan sistem yang berbasis ARV, di mana sistem ini menggabungkan pemantauan produksi dan keselamatan kerja secara real-time, terutama di lingkungan industri. Fokus utamanya yaitu menciptakan solusi yang terintegrasi untuk lingkungan industri yang menuntut fungsi produksi dan lebih efisiensi. Yang dipakai metode penelitian itu melalui perancangan prototipe ARV dengan sensor cerdas dan sistem komunikasi nirkabel. Terus ada pengembangan perangkat lunak, pengendali untuk intervensi otomatis, pengujian dalam simulatif untuk menilai kinerja dan efektivitas. Hasil dari metode penelitian ini
bahwa ARV itu mampu bernavigasi secara mandiri dengan akurasi tinggi. Terus ada yang kedua itu sistem mendeteksi potensi bahaya seperti kebocoran gas dan suhu ekstrim. Data dikirim secara real time ke pusat kendali untuk respon yang cepat. Kesimpulan dari artikel ARV ini menunjukkan sistem yang diusulkan sangat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperkuat keselamatan kerja. Inovasi ini cocok untuk pabrik dengan kebutuhan pemantauan berkelanjutan dan standar keselamatan yang tinggi. Terus yang selanjutnya itu ada review of Industry 4.0 Technology and Application in the Supply Chain. Tujuan dari artikel ini yaitu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana teknologi utama industri 4.0 itu diadopsi dan diintegrasikan dalam rantai pasok. Penelitian ini memfokuskan pada peningkatan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing antar perusahaan di era modern. Metode penelitian ini menggunakan sistematik literatur review dengan publikasi akademik dan industri tentang penerapan teknologi industri 4.0. Artikel ini memetakan riset dan mengevaluasi aplikasi praktis teknologi dalam berbagai sektor rantai pasok. Bahwa hasil ini menunjukkan integrasi teknologi industri 4.0 meningkatkan transparansi data, akurasi peramalan permintaan, manajemen risiko, koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun banyak tantangan-tantangan besarnya, yaitu seperti biaya investasi tinggi, kurangnya standar interoperabilitas, isu keamanan data, kesenjangan keterampilan tenaga kerja. Artikel ini dapat disimpulkan bahwa transformasi rantai pasok melalui teknologi industri 4.0 memerlukan strategi yang terencana, investasi yang berkelanjutan, dan dukungan kebijakan. Wawasan ini berharga sekali bagi peneliti dan praktisi dalam merancang rantai pasok yang lebih cerdas, adaptif, dan berkelanjutan. Untuk kesimpulan disampaikan oleh teman saya yaitu Gita. Oke, baik. Untuk kesimpulan yang pertama, artikel pertama menyoroti robot cerdas, adopsi autonomous mobil robots atau AMRS tidak hanya soal teknologi, tapi juga kesiapan organisasi, dukungan penyedia layanan, dan hubungan kerja sama. Yang kedua, artikel tentang ARV untuk produksi dan keselamatan sistem kendaraan robotik otonom atau ARV dapat memantau produksi dan keselamatan secara real time, meningkatkan efisiensi dan respon terhadap bahaya. Yang ketiga, artikel tentang teknologi industri 4.0 dalam rantai pasok teknologi seperti lot, AI, dan blockchain bisa membuat rantai pasok lebih transparan, efisien, dan adaptif. Dari ketiga artikel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk teknologi industri 4.0 memiliki potensi yang besar, tapi untuk mengadopsi teknologi tersebut bukan sekedar alat yang canggih, tapi dibutuhkan juga seperti yang pertama, kesiapan organisasi dan SDM. Yang kedua, dukungan teknis dan kemitraan yang kuat. Yang ketiga, strategi implementasi yang realistis. Oke, baik. Sekian presentasi kami hari ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.